Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengawali masa Prapaskah saat ini dengan melaksanakan ibadah Ratu Aku. Kita lakukan bersama-sama ibadah ini dengan kita mengambil saat teduh dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah Ratu Aku mengawali masa Prapaskah saat ini adalah ikut dikau saja Tuhan. Masa Prapaskah diayati sebagai masa mengenang dan menghayati peristiwa kesengsaraan dan penderitaan Yesus. Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk menyangkal diri dan memikul salib sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus. Ikut dikau saja Tuhan menjadi tekad kita untuk senantiasa setia mengikut Tuhan Yesus dalam setiap keadaan. Doa, puasa, berpantang, dan bersedekah menjadi cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk penghayatan mengikut Yesus selama minggu-minggu Prapaskah ini. Dengan terus mengikut Yesus, kita pun berani menyangkal diri, ikut dalam kesucian, keteladanan, dan kerelaan berkorban. Kita akan masuk pelayanan firman Tuhan. Pembacaan sabda Tuhan akan dibacakan oleh petugas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini ada 3 bacaan. Pertama, Yoel 2 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Bacaan yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 20b sampai 6, dilanjutkan ayat 10. Dan bacaan yang ketiga, Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6 sampai dilanjutkan 16 sampai 21. Sebelumnya kita membaca, marilah kita aturkan pada Tuhan melalui doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini kami bersama-sama mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kami semua, sehingga pada malam hari ini Engkau telah perkenankan kami dalam membangun ibadah pada Rabu Aku ini dengan rasa sukacita bersama-sama Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya kami semua akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bagus. Kiranya Roh yang Kudus menyertai, memberkati, dan memberikan hikmat untuk Bapak Pendeta. Kami semua di sini pun Tuhan, dengan kerendahan hati memohon kepadamu, jauhkan kami dari roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini. Sucikan dan kuduskan pribadi lepas pribadi kami. Lebih-lebih Tuhan, kami berharap hadirlah di ruangan ini, di dalam kami membangun ibadah. Hanya inilah Tuhan permohonan kami. Semuanya ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada Yoel 2 ayat 1 sampai 2, demikian bunyinya. Tiuplah sangkakala di Sion
dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan di Mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai 17 yang akan kita nyanyikan secara bersama.
Agung pasal 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Hosiana. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 16 sampai 21. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, 16 sampai 21. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa merenungkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Melalui pujian tadi kita diingatkan kita hanya debu, tak berarti tanpa Kristus. Masa Prapaskah ini diawali pada hari Rabu yang kita kenal dengan sebutan Rabu Agung. Masa Prapaskah yang kita jalani ini akan berpuncak nanti pada tanggal 20 April, yaitu Minggu Paskah Kebangkitan Kristus. Sebelum sampai pada Minggu Paskah, kita diajak untuk menghayati
hari-hari sepanjang Prapaskah dengan hidup dalam pertobatan. Melalui pertobatan manusia membaharui kehidupannya. Itu artinya ada perubahan hidup yang radikal. Karena arti kata bertobat itu berbalik dari dosa-dosanya. Jadi kalau kemarin jalan ke utara, ketika bertobat berbalik ke menjadi jalan ke selatan. Perubahan dari hati ini yang sedang kita upayakan ketika kita nanti masuk di dalam Minggu Paskah. Kita masuk dalam retret agung, katanya begitu, di retret, atau kita bersama-sama menjalankan keheningan melawan segala godaan itu bersama-sama dengan Kristus selama 40 hari, tidak dihitung hari Minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita, ketiga bacaan mengawali masa Prapaskah ini berbicara tentang pertobatan dan buah pertobatan. Kalau di bacaan yang pertama tadi, Tuhan Allah menghendaki agar bangsa Israel bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan Allah menginginkan pertobatan yang sungguh, bukan hanya di bibir saja, tetapi yang lahir dari hati nurani yang paling dalam. Tidak hanya bersifat ritual. Ritual itu ya wis syukur kok mempersembahkan korban saja, tidak. Tetapi kesungguhan pertobatan itu dinyatakan melalui puasa, tangisan, ratapan, dan ungkapan penyesalan kepada Tuhan. Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang tidak setia. Tidak ada seorang pun yang luput kecuali mereka mau bertobat, menyesali segala kesalahan. Di dalam bacaannya yang kedua, Rasul Paulus pun juga menyerukan pertobatan. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus agar mereka hidup dalam kesatuan tubuh Kristus, bukan terpecah-pecah, bukan memikirkan kelompoknya sendiri. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus agar berdamai dengan Allah, dan mereka harus berperilaku hidup seturut dengan Kristus. Oleh karena itu, Paulus menjelaskan tentang makna keutuhan hidup sebagai buah pertobatan mereka. Mereka harus dapat menerima satu dengan yang lain dan hidup dalam kasih yang menyatukan mereka. Lalu Tuhan Yesus di dalam Injilnya memberikan pengajaran pada khotbah di bukit, memberi penjelasan tentang kerajaan Allah yang dinyatakan kalau kamu mau melakukan kewajiban agamamu, yaitu bersedekah, berdoa, berpuasa, dan mengumpulkan harta, itu jangan dimaknai sebagai sesuatu yang duniawi, dilihat orang, tetapi biarlah itu ditujukan kepada Kristus. Karena seringkali orang-orang menyatakan kewajiban agamanya supaya dilihat orang. Tetapi Kristus mengajarkan biarlah itu dilakukan secara tersembunyi. Relasi dengan Tuhan itu yang paling penting. Kalau relasi kita dengan Tuhan dilakukan dengan baik, maka relasi dengan manusia pun juga akan baik pula. Berbeda ketika relasi yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan manusia, puasa supaya dilihat orang, terus kemudian bersedekah supaya dipuji orang, dan lain sebagainya, maka tidak ada relasi pribadi dengan Allah. Maka kepinginnya dipuji, marah ketika tidak diakui. Puasa kayak gitu saja, sedekah kayak sebegitu saja. Tetapi berbeda ketika kita bersedekah ditujukan kepada Tuhan, ketika orang tidak mengakuinya, ya tidak apa-apa. Karena ada relasi dengan Tuhan yang mendasari hidupnya, sehingga bukan hanya sekedar relasi dengan manusia yang ingin dihargai, diapresiasi, namun sungguh-sungguh karena untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rabu Abu menandai dan mengawali masa Prapaskah. Sekali lagi saya tekankan, selama 40 hari
tanpa menghitung hari Minggu ya. Pada masa Prapaskah ini kita bersama-sama diajak untuk melihat kembali akan keberadaan hidup kita. Rabu Abu menyadarkan kita bahwa kita ini adalah abu, gambaran manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, fana. Abu melambangkan sesuatu yang tidak kekal, hanya sementara. Rabu Abu mengajak kita untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, sejenak kita diajak bersama-sama menyadari tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Apakah yang perlu kita banggakan? Apakah yang perlu kita agungkan? Kekayaan, kekuatan, kehormatan, semua ada akhirnya. Ketika ada upacara persemayaman begitu selalu dikatakan dari abu kembali menjadi api. Kita hanya sementara gitu. Maka mari kita bertobat kembali kepada Tuhan. Di masa Prapaskah ini kita diajak bersama-sama kembali kepada Tuhan, hidup di jalan yang benar, jangan sesat. Bagaimana kita menunjukkan pertobatan kita? Bisa kita lakukan dengan jalan, ada poster di sebelah utara gereja situ 40 hari bisa kita lakukan, berpuasa, bersedekah, nyelengi dan lain sebagainya dapat kita lakukan. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jadi jangan hanya di mulut saja, tetapi biarlah kita juga menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mulai. Umat Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan perolehan abu. Abu adalah simbol kefanahan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari itu. Biarlah abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa. Dan hanya Allah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita.
Tuhan.